Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dek Gala DG Channel. Hai. Oke, sekali ini kita akan melanjutkan The Last of Us episode 3. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah The Last of Us episode 3. Seperti biasa, prolog episode pasti akan memperlihatkan sebuah kilas balik. Kali ini kilas baliknya memperlihatkan kejadian seminggu setelah pandemi infeksi jamur Cordyceps menerpa dunia. Para pemerintah datang ke kota-kota kecil, ke pedesaan, ke seluruh pemukiman warga, mengangkut para warga untuk diungsikan ke tempat perlindungan. Tapi tidak dengan pria ini, Bill namanya. Ia berada di dalam bunker tersembunyinya, mengamati seluruh keadaan di desanya itu lewat layar komputer. Ia tidak mempercayai para pemerintah. Di bunker tersembunyinya itu, Bill punya banyak sekali persediaan, seperti makanan-makanan, peralatan-peralatan, persenjataan-persenjataan, dan juga amunisi. Lengkaplah pokoknya. Setelah dipastikan aman, ia pun keluar dari bunker persembunyiannya yang letaknya di bawah peti. Tentu para tentara yang mengecek rumahnya tadi tidak akan bisa menemukannya. Bill setelah itu lalu keluar rumah dan mulai mempersiapkan segalanya. Karena seluruh orang sudah diungsikan, Bill dengan bebasnya ia bisa mengambil sebanyak mungkin bahan bakar, mengunjungi berbagai toko persediaan, dan mengambil segalanya yang dia butuhkan. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Bill telah berhasil membangun tempat perlindungan yang sangat-sangat aman dan kuat. Ia mengelilingi seluruh wilayah desanya dengan pagar listrik. Tidak hanya itu, banyak jebakan-jebakan yang ia pasang di sekeliling pagar. Tidak lupa pula Bill membuat sensor yang jika ada sesuatu yang mendekat ke wilayahnya, maka akan langsung bunyi alarm di rumahnya Bill sehingga Bill akan mengetahuinya. Keep coming. Oh! It doesn't get old. Bill selalu sendirian hingga pada suatu hari ia menemukan seseorang masuk perangkap lubangnya di dekat pagar. Namanya adalah Frank. Katanya pria itu hendak pergi ke QZ Boston namun tersesat dan kelompok yang bersamanya sudah pada meninggoy. Bill yang merasa kasihan akhirnya menolong orang itu. Dan disinilah kengerian akan dimulai. Bukan teror zombie ataupun penjahat guys, tapi kengeriannya adalah dua orang ini guys. Mereka penyuka sesama jenis. Aku sarankan kalian untuk jangan nonton episode 3 ini secara langsung guys. Mengerikan sekali, benar-benar vulgar. Penulis filmnya mungkin ingin membuat kesan penonton merasakan sedih dan haru kisah cinta pasangan yang romantis. Tapi Bill itu sama sekali nggak dapet. Yang ada aku mual nontonnya dan skip-skip saja. Kenapa coba nggak pakai pasangan pria dan wanita, itu pasti dapet banget Billnya. Gak ngerti aku kenapa orang-orang barat mendukung penyimpangan seperti ini guys. Padahal itu kan bukan hanya melawan hukum agama tetapi juga melawan hukum alam. Ya sudah, karena beberapa menit ke depan bukan sesuatu yang layak untuk ditonton, jadi kilas baliknya sampai di sini saja. Di masa sekarang, di pagi hari yang dingin, Joel menggalau di pinggir sungai meratapi kepergian Teresa. Setelah itu ia kembali menemui Ellie dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Bill dan Frank. Ellie adalah anak yang sangat antusias dan banyak tanya. Meskipun merasa agak kesal, Joel tetap menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan gadis kecil itu.
Ellie melihat sepucuk pistol di pinggang Joel dan membujuk Joel untuk memberikannya senjata itu. Tapi Joel tentu saja menolak. Singkatnya, mereka sampai di sebuah bangunan yang kata Joel dia menyimpan persediaan di sana. Joel dan Teresa selalu menyimpan persediaan di sepanjang rute untuk berjaga-jaga. Di saat Joel sedang berusaha mencari tempat di mana ia menyembunyikan persediaannya, Ellie masuk ke ruangan lain, berusaha mencari sesuatu. Mungkin saja ia bisa menemukan persediaan lainnya. Beberapa saat menelusuri, tanpa sengaja Ellie menemukan sebuah palka. Ellie membukanya lalu melihat ke dalamnya dengan senter. Palka itu tidak terlalu dalam. Dengan berani, Ellie turun ke bawah. Ia lalu memasang sebuah tong untuk nanti dirinya naik lagi ke atas. Di tempat yang gelap itu, Ellie menemukan satu box pembalut. Ya, lumayan lah katanya. Dan tiba-tiba gadis itu dikejutkan dengan suara seekor Jombai. Untungnya sih Jombai itu tertindih oleh reruntuhan. Ellie yang penuh dengan keingintahuan mendekati si Jombai. Cukup lama Ellie memperhatikannya sambil menggores kulit kepalanya. Jombai ternyata masih punya darah meskipun sedikit. Dan di dalam kulitnya itu sepertinya sudah penuh dengan serat jamur. Dengan memberanikan diri, Ellie membunuh Jombai tersebut. Sepertinya itulah kali pertama Ellie membunuh seekor Jombai. Perjalanan pun dilanjutkan. Dalam perjalanan itu, Ellie sangat heboh saat melihat bangkai pesawat jatuh. Ia benar-benar memimpikan bisa menaiki pesawat dan terbang di langit. Di masa sekarang hal itu sangat mustahil, layaknya seperti mendengar sebuah dongeng. Ellie benar-benar iri saat mendengar kalau Joel pernah naik pesawat. By the way, aku belum pernah naik pesawat guys. Kalian udah pernah belum? Komen ya. Ketika mereka lanjut berjalan lagi, Ellie lagi-lagi bertanya bagaimana bisa dunia bisa hancur hanya dalam waktu 1 hari. Ya misalnya kalau infeksi jamurnya dari Indonesia nih, kok bisa menyebar ke dunia begitu cepat? Joel memiliki teori. Jamur cordyceps yang sudah bermutasi ini sepertinya masuk ke bahan dasar makanan seperti tepung dan gula. Kita tahu kan kalau tepung dan gula itu adalah bahan dasar dari berbagai merek makanan seperti roti, sereal, adonan pancake, dan lain-lain. Beberapa merek makanan diimpor ke seluruh dunia. Begitulah alasannya mengapa infeksi jamur cordyceps ini bisa menyebar begitu cepat. Hanya dalam waktu sehari dunia sudah hancur. Ketika tiba di suatu jalan, Joel menyarankan agar mereka mengambil jalan lain karena ada sesuatu yang Joel tidak ingin Ellie melihatnya. Tapi larangan adalah perintah. Ellie malah penasaran dan ingin melihatnya. Terlalu jujur kau Bang Joel. Seharusnya Bang Joel bilang di depan ada sekelompok psikopat atau apalah gitu, ucap Ellie meledek. Sesampainya di tempat itu, Ellie langsung terdiam. Karena ia melihat banyak sekali tulang belulang manusia di tempat itu, berserakan. Joel berkata bahwa seminggu setelah infeksi jamur cordyceps merebak, pihak pemerintah mengumpulkan seluruh penduduk di kota sampai ke pedesaan untuk mengungsi. Namun tempat perlindungan tentu tidak bisa menampung semua orang. Pada akhirnya orang-orang yang tersisa dibunuh alih-alih dibiarkan pergi. Meskipun orang-orang ini tidak terinfeksi. Karena katanya pihak pemerintah tidak mau membiarkan orang-orang ini tergigit dan terinfeksi di luar sana. Setidaknya jika dibunuh, maka orang-orang ini tidak akan memperbanyak populasi Jombai. Kejam sekali bukan? About a week after Outbreak Day, soldiers, Just leave him be. dead people can't be infected. Singkat cerita, Joel dan Ellie sampailah ke tempat perlindungan Bill dan Frank.
Karena Joel sudah berteman baik dengan Bill dan Frank, Joel pun sudah tahu kode PIN gerbang listrik mereka. Tetapi setelah masuk ke tempat itu ada yang aneh. Tanaman-tanaman tampak sudah tidak terurus dan layu. Kemanakah Bill dan Frank? Ellie dan Joel lalu menemukan sebuah surat dan sebuah kunci di atas meja makan. Dari surat itu akhirnya mereka berdua tahu bahwa Bill dan Frank sudah mati. Mereka berdua memutuskan untuk bunuh Dirman karena keduanya sudah sama-sama tua dan penyakitan. Sebagai hadiah dari pertemanan mereka, Bill memberikan seluruh tempat ini dan isinya kepada Joel dan Teresa. Joel boleh mengambil apapun yang Joel butuhkan. Kunci itu adalah kunci garasi. Sementara bunker tersembunyi Bill, kode PIN-nya sama dengan kode PIN gerbang tapi dibalik. Dan di surat itu, Bill melarang Joel untuk masuk ke kamar tidur karena jasad mereka berdua berada di sana. Bill dan Frank membuat jendela tetap terbuka agar tidak membuat seluruh rumah bau bangkai mayat mereka. Setelah membaca itu, Joel keluar dari rumah tersebut dan sedih nalangsa. Teresa sudah meninggoy, Bill dan Frank juga sudah tiada. Teman-temannya sudah pada mati. Tapi sebenarnya aku seneng sih Bill dan Frank meninggoy, guys. Tak mau bersedih lama-lama, Joel pergi ke garasi dan di sana terdapat sebuah mobil. Ia dan Ellie bisa menggunakannya dalam perjalanan. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa sejak awal Joel tidak ke tempat Bill dan Frank saja, terus meminjam mobil mereka untuk mencari adiknya Joel. Tidak bisa, guys, meskipun Joel dan Teresa berteman dengan Bill dan Frank, tetapi Bill adalah orang yang keras kepala dan tidak cukup bager. Kalau dia masih hidup, dia tidak akan meminjamkan mobilnya untuk Joel. Dan pertemanan mereka juga bukan bestie-bestian ya. Pertemanan mereka itu lebih ke seperti kerjasama, bertukar sesuatu dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Joel kembali pada Ellie. Sebelum itu ia mengecek dulu tangannya Ellie untuk memastikan. Dan setelah melihat tangan Ellie baik-baik saja, tidak menunjukkan gejala infeksi, Joel pun semakin yakin. Kini rencananya adalah mencari adiknya yaitu Tommy. Karena Tommy adalah salah satu anggota Fireflies, kemungkinan Tommy mengetahui di manakah laboratorium Fireflies berada. Tapi sebelumnya Joel mewanti-wanti agar Ellie jangan sampai menunjukkan bekas gigitan itu pada siapapun. Karena orang lain tidak akan pikir panjang untuk membunuh Ellie. Setelah itu, Joel memeriksa bunker milik Bill dan Frank, di mana di sana terdapat banyak sekali persediaan yang lengkap. Mereka akan membawa persediaan sebanyak mungkin untuk perjalanan. Grab some cans from over there. This playlist would run over the radio. Dude. No. Di rumah itu, Joel untungnya menemukan sekardus pakaian anak perempuan yang sepertinya pas untuk Ellie. Dan sebelum berangkat, tentunya mereka akan mandi dulu biar tidak bau. Ketika Ellie sudah selesai mandi dan berganti pakaian, dia akan nungguin Joel selesai mandi. Di situ, Ellie sambil periksa-periksa apapun yang ada di rumah itu. Dia tanpa sengaja menemukan sebuah pistol di laci meja. Langsunglah disimpannya pistol itu ke dalam tasnya. Ketika Joel selesai mandi dan sudah berganti pakaian, mereka berdua langsung pergi ke garasi dan menaiki mobil. Ellie baru pertama kali naik mobil, jadi dia benar-benar antusias dan senang. Dan berangkatlah mereka berdua dalam misi mencari Tommy, adiknya Joel. Apakah perjalanan mereka akan lancar? Atau apakah akan ada banyak rintangan yang menghadang? Kita akan tahu di episode 4 mendatang.